Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Meras Channel. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di bulan Januari tahun 2025 ini. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bagi teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman atau ayah bunda masih ingat tidak di tahun 2024 lalu ada wacana atau kabar bahwa KJP itu akan dihapuskan. Nah, sekarang sudah tahun 2025, bener nggak kabar itu? Nah, ayah bunda atau teman-teman stay tune di channel ini, jangan skip videonya agar teman-teman semua tidak gagal paham. Dan teman-teman, ternyata alhamdulillah di tahun 2025 ini KJP-nya masih tetap ada teman-teman. Jadi teman-teman yang selama ini menerima manfaat dari KJP, insya Allah akan mendapatkan kembali manfaat dari KJP di tahun 2025 ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara atau alur pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2025, siapa saja yang bisa mendaftar dan apa syaratnya. Kita simak sama-sama yuk teman-teman. Teman-teman atau ayah bunda, KJP tahap 1 tahun 2025 ini untuk alur cara pendaftarannya dan persyaratannya itu masih sama seperti KJP tahap 2 tahun 2024. Nah, kita akan bahas detailnya lebih lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang persyaratan penerima. Jadi ada dua persyaratan ya. Yang pertama adalah persyaratan umum dan yang kedua adalah persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum yang pertama itu adalah peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Jadi ini rentang pendidikannya dari SD sampai dengan tingkat SLTA. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini sekarang duduk di bangku SMA atau SMK misalnya dengan usia sekarang 22 tahun, maka teman-teman tidak bisa mendaftar KJP ya karena maksimal umur untuk mendaftar KJP adalah 21 tahun. Kemudian persyaratan umum yang kedua adalah terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Ya, jadi terdaftar di sekolah yang ada di DKI Jakarta. Jadi kalau sekolahnya itu di luar DKI Jakarta, misalnya wilayah Tangerang, Bogor, nah itu tidak bisa untuk mendaftar KJP meskipun NIK-nya itu NIK DKI. Kemudian yang ketiga, memiliki NIK dan sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi teman-teman atau anak ayah bunda itu memiliki NIK ya dan tinggalnya di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya NIK-nya DKI Jakarta tapi tinggalnya itu misalnya di luar DKI Jakarta, maka tidak bisa untuk mendaftar KJP. Kemudian persyaratan umum yang keempat adalah memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, apa saja itu kriteria khususnya? Nah, yang pertama adalah terdaftar dalam DTKS ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendaftar KJP, teman-teman cek dulu ya, apakah teman-teman atau anak ayah bunda itu terdaftar dalam DTKS. Nah, teman-teman atau ayah bunda bisa mengecek statusnya ini di Siladu ya. Nanti setelah dicek ternyata teman-teman atau anak ayah bunda terdaftar dalam DTKS, maka silakan untuk mendaftar KJP. Tapi kalau misalnya tidak terdaftar, maka teman-teman atau ayah bunda tidak bisa untuk mendaftar KJP. Jadi jangan ngotot untuk daftar karena otomatis akan tertolak oleh sistem kalau tidak masuk dalam DTKS. Jadi pihak sekolah tidak bisa menginput atau mendaftarkan pendaftaran KJP teman-teman atau anak ayah bunda. Kemudian persyaratan khusus yang kedua adalah anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Nah, itu untuk persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang besaran bantuan KJP Plus. Nah, besaran bantuan ini juga masih sama ya. Tidak ada perubahan. Nah, seperti dapat kita lihat di sini bahwa untuk
Jenjang SD, MI, dan SDLB, biaya personal per bulannya adalah Rp250.000 per bulan, SMP, MTS, SMP, LB Rp300.000 per bulan, SMA, MA, SMA, LB Rp420.000, SMK Rp450.000, PKBM Rp300.000, dan LKP Rp1.800.000 per semester. Nah, khusus untuk sekolah swasta, selain mendapatkan biaya personal per bulan, juga akan mendapatkan bantuan SPP sekolah swasta per bulan, di mana untuk SDMI dan SDLB per bulan bantuannya itu sebesar Rp130.000, SMP, MTS, SMP, LB sebesar Rp170.000, SMA, MA, SMA, LB sebesar Rp290.000, dan SMK sebesar Rp240.000. Dan bagi sekolah atau madrasah swasta peserta PPDB bersama, untuk jenjang SMP klaster 1, 2, dan 3, biaya personal per bulannya adalah Rp300.000, SMA klaster 1, 2, dan 3 Rp420.000, dan SMK klaster 1, 2, dan 3 Rp450.000. Nah, sedangkan SPP sekolah swasta per bulannya, bantuan SPP-nya ya, adalah untuk SMP klaster 1 Rp225.000, SMP klaster 2 Rp350.000, SMP klaster 3 Rp623.705, SMA klaster 1 Rp620.000, SMA klaster 2 Rp920.000, SMA klaster 3 Rp1.100.000, SMK klaster 1 Rp620.000, SMK klaster 2 Rp920.000, dan SMK klaster 3 Rp1.100.000. Nah, itu besaran bantuan penerima KJP Plus-nya ya, teman-teman. Sekarang bagaimana sih tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025? Nah, lebih kurang sama ya, teman-teman atau ayah bunda. Jadi, ayah bunda silakan datang ke sekolah pada saat sekolah membuka pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Yang kedua, nanti teman-teman atau ayah bunda membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP Plus, yaitu yang pertama surat permohonan kepada gubernur, surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan. Nah, surat ini bisa didapatkan dari pihak sekolah ya, nanti pihak sekolah yang menyediakan format suratnya. Kemudian yang ketiga, lampiran fotokopi kartu keluarga dan KTP orang tua atau wali. Nah, selain surat-surat yang sudah saya sebutkan ini, nah teman-teman juga atau ayah bunda silakan lampirkan print out atau hasil cetak dari status DTKS yang sudah dicek di Siladu ya. Jadi agar mempermudah pihak sekolah untuk memproses pendaftaran KJP teman-teman atau ayah bunda. Jadi dilampirkan printan hasil pengecekan status DTKS di Siladu. Nah, kapan nih waktu pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025? Nah, waktu pendaftarannya adalah mulai tanggal 13 sampai 24 Januari tahun 2025. Dan sekolah akan melakukan verifikasi dan unggah SPTJM dari tanggal 15 sampai tanggal 26 Januari 2025. Dan rentang waktu ini sama untuk semua jenjang, yaitu dari SD, SMP, dan SLTA. Itu sama, periode pendaftarannya itu sama, semua digabung jadi satu. Nah, kabarnya dinas terkait sudah membenahi kembali sistem website dari pendaftaran KJP ini, dan kita doakan semoga sistemnya ini bisa menampung seluruh pendaftaran KJP Plus mulai dari SD sampai dengan SLTA. Semoga tidak ada kendala nantinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara sekolah memverifikasi kelayakan pendaftar KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Yang pertama, sekolah akan melakukan pengecekan DTKS ya. Apakah teman-teman atau anak ayah bunda terdaftar pada DTKS yang sudah dinyatakan layak. Nah, makanya tadi di awal sudah saya sebutkan, teman-teman silakan lampirkan print out dari status DTKS yang sudah dicek di Siladu. Hal ini untuk mempermudah pihak sekolah untuk melakukan pengecekan DTKS. Kemudian yang kedua yaitu tentang kelayakan dokumen persyaratan, yaitu sekolah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan. Apakah dokumennya sudah lengkap atau belum, yaitu yang terdiri dari surat permohonan kepada gubernur, surat pernyataan ketaatan, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP orang tua. Dan yang ketiga yaitu kelayakan legalitas dan integritas, yaitu pihak sekolah memverifikasi kedisiplinan dan kepatuhan kondisi peserta didik, di mana
Yang pertama adalah peserta didik terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah memiliki NISN dan daftar di Dapodik ya. Ini yang paling penting nih, harus terdaftar di Dapodik. Kemudian yang kedua, peserta didik disiplin hadir bersekolah. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tata tertib dan tidak melanggar larangan. Nah, poin 2 dan 3 ini sangat penting ya teman-teman atau ayah bunda. Karena jika misalnya teman-teman atau anak ayah bunda sering tidak masuk tanpa keterangan alias bolos gitu ya, atau melanggar tata tertib dari pihak sekolah, maka sekolah itu memiliki hak untuk mengajukan pembatalan KJP atau tidak mendaftarkan KJP teman-teman atau anak ayah bunda. Pihak sekolah memiliki hak itu. Ya, jadi hati-hati terhadap poin 2 dan 3 ya. Jadi kalau misalnya sering bolos ya bisa saja pihak sekolah tidak bersedia untuk mendaftarkan KJP atau membatalkan KJP teman-teman atau anak ayah bunda. Kemudian yang keempat adalah kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu. Nah, yang pertama yaitu verifikasi kelayakan. Verifikasi kelayakan yang pertama yaitu mengecek kartu keluarga, yaitu memastikan bahwa teman-teman atau anak ayah bunda itu sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu kakak tidak ada yang berstatus sebagai ASN, yaitu PNS atau P3K, TNI atau Polri ya. Kemudian tidak berstatus sebagai anggota MPR RI, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan tidak juga berstatus sebagai pegawai tetap BUMN atau BUMD. Kemudian verifikasi kelayakan yang kedua adalah mengecek apakah orang tua atau wali anggota keluarga dalam satu kakak itu memiliki kendaraan roda 4 atau mobil ya. Kemudian verifikasi kelayakan yang ketiga yaitu mengecek apakah orang tua atau wali anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Nah, ingat tidak teman-teman atau ayah bunda, di tahap 2 tahun 2024 lalu ada yang lumayan banyak yang KJP-nya itu dibatalkan karena dianggap atau dinyatakan memiliki mobil atau kendaraan roda 4 atau memiliki tanah atau bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar, padahal pada kenyataannya tidak. Nah, jika teman-teman atau ayah bunda mendapatkan kasus seperti ini, maka ayah bunda sebelum mendaftarkan KJP-nya, ayah bunda itu atau teman-teman silakan melakukan sanggahan terlebih dahulu ya, sebelum melakukan pendaftaran KJP. Jadi kalau misalnya teman-teman atau ayah bunda itu dinyatakan atau ditetapkan misalnya memiliki kendaraan roda 4 padahal kenyataannya tidak, silakan ayah bunda datang ke Samsat untuk melakukan sanggahan dan disimpan dokumennya itu ya. Kemudian jika dinyatakan memiliki aset di atas 1 miliar, tanah atau bangunan di atas 1 miliar, maka teman-teman atau ayah bunda silakan datang ke Bapenda Kecamatan untuk melakukan sanggahan. Setelah itu ayah bunda baru bisa mendaftar KJP anak-anak ayah bunda. Ya, itu untuk verifikasi kelayakan kedua dan ketiga. Nah, verifikasi kelayakan yang keempat adalah cek ke rumah apakah anggota keluarga dalam satu kakak itu tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Nah, jangan salah pengertian dengan air bermerek ya. Jadi pihak sekolah juga jangan sampai salah memberikan penilaian nih, karena kategori air bermerek itu misalnya teman-teman atau ayah bunda itu di rumah minumnya itu dari air galon ya, yang ada mereknya. Contoh misalnya saya sebutkan beberapa merek, misalnya contoh Le Mineral misalnya atau Pit. Nah, itu dinamakan air kemasan bermerek. Tapi kalau misalnya minumnya itu dari air galon isi ulang yang diisi di depot isi ulang ya, nah itu tidak dalam kategori air minum bermerek ya. Jadi jangan sampai salah memberikan penilaian kelayakan ini, khususnya pihak sekolah. Nah, sama seperti KJP di tahap-tahap sebelumnya, ada 23 larangan penerima KJP Plus. Nah, teman-teman atau anak ayah bunda ini harus menghindari larangan penerima KJP Plus ini. Kalau tidak, maka KJP-nya itu akan dibatalkan karena pihak sekolah memiliki hak
atau bisa memberikan rekomendasi kepada dinas terkait untuk membatalkan KJP teman-teman atau anak ayah bunda jika anak ayah bunda itu melakukan pelanggaran dari tata tertib yang sudah ditentukan oleh dinas terkait dan pihak sekolah. Di antaranya adalah kalau misalnya anak ayah bunda itu sering bolos ya, atau tidak hadir tanpa keterangan, kemudian misalnya merokok, melakukan bullying, kemudian terlibat geng motor, terlibat perkelahian atau tawuran ya, terlibat penipuan, kemudian membocorkan soal atau kunci jawaban, yaitu antara lainnya ya. Nah, itu bisa mengakibatkan KJP anak ayah bunda atau KJP teman-teman itu akan dibatalkan. Jadi hati-hati. Nah, jadi itu ya teman-teman atau ayah bunda, persyaratan, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, alurnya dan prosedurnya seperti apa untuk KJP tahap 1 tahun 2025. Nah, terakhir kita akan bahas siapa saja sih yang berhak untuk mendaftar KJP tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman yang terdaftar sebagai penerima KJP di periode sebelumnya, yaitu tahap 2 tahun 2024, maka teman-teman silakan untuk mendaftar ulang atau memperpanjang KJP-nya. Itu yang pertama ya, yaitu penerima lama. Yang kedua, teman-teman yang di tahap 2 tahun 2024 lalu KJP-nya itu dibatalkan karena skala prioritas atau dinyatakan memiliki NJOP di atas 1 miliar atau dinyatakan memiliki kendaraan roda 4. Nah, teman-teman jika sudah melakukan sanggahan, maka teman-teman silakan untuk mendaftar kembali KJP-nya di tahap 1 2025 ini. Dan yang ketiga adalah teman-teman yang baru mau mendaftar KJP. Nah, teman-teman silakan mendaftar di KJP tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, ketiga, kriteria pendaftar ini pastinya harus terdaftar di DTKS. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar di DTKS, nah silakan untuk mendaftarkan KJP-nya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman atau anak ayah bunda itu sudah terdaftar di DTKS, maka tidak secara otomatis dinyatakan sebagai penerima KJP. Karena seperti sudah disampaikan di awal bahwa ada proses verifikasi dan penilaian yang harus dilalui. Tapi setidaknya kita tetap mencoba atau berusaha ya teman-teman atau ayah bunda itu tidak ada salahnya. Namanya orang berusaha ya, tapi hasil akhirnya nanti kita tunggu penilaian dari pihak sekolah dan dinas-dinas terkait. Nah, saya doakan teman-teman yang tahun ini mendaftar KJP di tahap 1 tahun 2025, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran mulai dari proses pendaftaran sampai dengan nanti mudah-mudahan semuanya ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 1 tahun 2025. Tapi kalau misalnya nih nanti hasil akhirnya ternyata tidak lolos, jangan putus asa ya. Nanti silakan daftar lagi, insya Allah kalau KJP-nya masih berlanjut, silakan daftar lagi di tahap atau di periode berikutnya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan tidak lupa saya ingatkan kembali untuk teman-teman atau ayah bunda yang anak-anaknya menerima manfaat dari KJP, disyukuri ya ayah bunda karena susah banget saat ini untuk mendapatkan manfaat atau bantuan dari KJP. Yang kedua, dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk biaya sekolah. Jadi jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukan dari bantuan KJP ini adalah untuk membantu biaya pendidikan anak ayah bunda agar dapat bersekolah dan lulus sampai dengan tingkat SLTA. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran ya ayah bunda dalam setiap aktivitas kita. Oke, terima kasih and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.